Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan mendalami pemikiran salah satu tokoh ekonomi terpenting dalam sejarah, yaitu Adam Smith. Adam Smith lahir pada 5 Juni 1723 di Kirkcaldy di Skotlandia. Ia adalah seorang filosof dan ekonom yang sering disebut sebagai bapak ekonomi modern. Smith belajar di Universitas Glasgow dan melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Dilatar belakangi kehidupan abad ke-18, saat itu dikenal dengan istilah laissez-faire, yakni filosofi ekonomi yang menekankan pada pengurangan bahkan peniadaan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Istilah ini juga bisa dimaknai sebagai live alone dalam arti semakin kecil intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi, maka semakin baguslah roda perekonomian. Ekonomi yang berlandaskan prinsip laissez-faire ini merupakan pondasi dari konsep kapitalisme pasar yang menjadi bagian penting dari ilmu ekonomi yang kita kenal saat ini. Pemikiran Adam Smith mempunyai persamaan dengan pemikiran kaum fisiokrat yang menganggap bahwa produksi barang-barang dan jasa adalah sumber utama bagi kemakmuran suatu negara. Sedangkan perbedaan pemikiran Adam Smith dengan kaum fisiokrat adalah hanya pada penekanan faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran negara. Para pemikir fisiokrat menilai bahwa faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran adalah faktor alam, sedangkan Adam Smith menilai bahwa sumber daya manusia merupakan faktor produksi utama. Garis besar pemikiran negara menurut Adam Smith. Pembagian kerja atau division of labor. Smith berpendapat bahwa pembagian kerja meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketika pekerja spesialis dalam satu tugas, mereka menjadi lebih terampil dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan output total. Pasar bebas atau free market. Smith mengadvokasi pasar bebas di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Ia percaya bahwa pasar bebas mendorong inovasi, kompetisi, dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Invisible hand. Salah satu konsep kunci dalam pemikiran Smith adalah invisible hand, yaitu gagasan bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadi mereka secara tidak langsung akan berkontribusi pada kesejahteraan umum. Melalui pasar bebas dan persaingan, kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi lebih efisien. Peran pemerintah. Meski mendukung pasar bebas, Smith juga mengakui perlunya peran pemerintah dalam beberapa bidang, seperti penegakan hukum, perlindungan terhadap kejahatan, dan penyediaan barang publik yang tidak bisa disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Menurut Adam Smith, sumber kemakmuran yaitu percaya bahwa kemakmuran suatu negara berasal dari produktivitas dan efisiensi ekonomi. Ini termasuk seperti akumulasi modal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan inovasi teknologi. Negara yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi akan jauh lebih makmur. Selanjutnya yaitu ada beberapa teori ekonomi klasik Adam Smith, yaitu yang pertama, spesialisasi dan definisi kerja. Smith berargumen bahwa spesialisasi dalam pekerjaan meningkatkan efisiensi produksi dengan membagi proses produksi menjadi tugas-tugas kecil. Pekerja dapat menjadi lebih terampil dan produktif. Yang kedua, persaingan. Ia menekankan pentingnya persaingan di pasar untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa serta menurunkan harga. Menurutnya, pasar bebas adalah cara terbaik untuk mengatur alokasi sumber daya. Yang ketiga, hukum penawaran dan permintaan. Smith menjelaskan bagaimana harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan tinggi tetapi penawaran rendah, harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi tetapi permintaan rendah, harga akan turun. Yang keempat, teori nilai kerja. Ia berpendapat bahwa nilai suatu barang bergantung pada jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ini menjadi dasar bagi banyak teori nilai dalam ekonomi. Yang terakhir, teori keuntungan. Smith menyatakan bahwa teori keuntungan yang diperoleh dari selisih antara biaya produksi dan harga jual barang atau jasa. Mekanisme pasar bebas. Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat atau invisible hand yang akan menstimulus pasar menunjuk keseimbangannya.
Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini juga sering dikenal dengan laissez-faire atau let it be. Konsep ini berkembang pesat dan klimaksnya adalah munculnya revolusi industri. Perdagangan bebas. Istilah perdagangan bebas merupakan konsep di mana perdagangan yang tidak dibatasi oleh kebijakan pemerintah, terutama terkait sektor ekspor dan impor. Ekonom Adam Smith menekankan prinsip keunggulan mutlak atau absolute advantage dalam teori perdagangan bebasnya. Perdagangan memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien karena setiap warga negara akan memproduksi barang yang menjadi spesialisasinya dan memberikan keunggulan mutlak. Pendapatan nasionalnya akan meningkat. Adam Smith dikenal khususnya melalui karyanya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Buku ini menyajikan teori pasar bebas dan menunjukkan bagaimana pasar yang dibebaskan dari intervensi pemerintah dapat mencapai efisiensi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Ia juga memperkenalkan konsep jari tangan tak lengkap yang menjelaskan bagaimana pasar bebas dapat mengatur diri sendiri tanpa perlu dikendalikan oleh pemerintah. Akhir hayat, Adam Smith meninggal pada usianya yang ke-68 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1790 di Edinburgh, Skotlandia. Selama masih hidup, ide-ide yang dipopulerkannya dalam aliran ekonomi klasik dan di lembaga-lembaga seperti Adam Smith Institute, lembaga pemikir neoliberal pasar bebas terkemuka di Inggris. Pada tahun 2007, Bank of England menaruh potret Adam Smith dalam uang kertas 20 pound sterling. Sebuah penghargaan, The Adam Smith Award, menjadi derajat kehormatan tertinggi yang diberikan Asosiasi Pendidikan Swasta atau The Association of Private Enterprise Education. Nama Adam Smith juga abadi sebagai nama perpustakaan, pusat penelitian, dan gedung di University of Glasgow. Ia sudah tak ada, namun gagasan-gagasan hidupnya abadi dan mempengaruhi pemahaman masyarakat modern terkait ekonomi dan perdagangan dunia. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian, kami dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.